Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman muda, senang bisa berjumpa di dalam Youth for Christ bersama dengan saya Ripka Octavia. Kali ini kita akan menyimak bersama tulisan Pendeta Rita Dwi Lestari dalam buku Renungan Youth for Christ dengan judul Titik Balik atau Titik Jatuh. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi setiap kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang tak pernah undur, tak pernah habis di dalam kehidupan kami. Di masa kami berbahagia, di masa kami menangis, di masa suka dan duka, di gumul juang kami Engkau senantiasa hadir. Juga saat ini Tuhan, kiranya Engkau yang boleh hadir di tengah-tengah kami, sehingga di dalam merenungkan firman Tuhan, kami boleh mengenal isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, teman-teman muda, yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Mazmur pasal 31 ayat 15. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Semua orang, teman muda-mudi, pernah merasakan kesusahan dalam hidup. Ada yang di antara kita pernah dikecewakan, kita dihianati, kita gagal meski sudah berusaha sebaik mungkin. Kita ditolak, kita disalahkan, kita disalah mengerti, bahkan diperlakukan tidak adil. Ada pula juga yang kemudian menjadi pribadi yang setelah mengalami itu semua kita pahit. Karena penderitaan itu, sikapnya berubah menjadi menarik diri, menjadi orang yang pemarah, menjadi orang yang menyebalkan, terkesan ingin mempersulit orang lain. Tapi ada juga yang justru menjadi lembut dan sabar. Ia lebih bijak memandang persoalan, menjadi lebih peduli, serta tidak cepat marah atau menghakimi. Penderitaan itu sebenarnya dapat menjadi titik balik yang mendewasakan, tetapi juga bisa menjadi titik kejatuhan. Lalu apa yang membuat keduanya ini berbeda? Daud pernah merasa tertekan dan sakit hati. Ada begitu banyak duka dan keluh kesah ia bawa kepada Tuhan. Ia merasa rapuh, ia merasa tidak berdaya. Lawan serta musuhnya kemudian mencela dia, berusaha mencelakakannya. Orang-orang yang ia kenal meninggalkannya seorang diri. Dan dalam keadaan demikian, Daud bisa saja memilih untuk jadi orang yang pahit, menyalahkan Tuhan, membenci banyak orang. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Ia memilih tetap percaya dan menaruh harap kepada Tuhan sepenuhnya. Yud, sebagaimana Daud yang mencurahkan seluruh luka hatinya kepada Tuhan, akuilah segala rasa susah dan sakit. Daripada memendam atau menyangkal, pengakuan akan lebih menolong supaya kita dapat mengelola emosi secara sehat. Carilah makna dan pembelajaran dari kesusahan yang kamu alami. Mungkin kamu tidak mengerti alasan semuanya terjadi sekarang, tetapi percayalah bahwa Tuhan itu sedang merenda, bahwa Tuhan itu sedang berkarya. Semoga setiap kita, semoga kamu keluar dari kesusahan bukan sebagai pribadi yang pahit, tetapi sebagai pribadi yang lembut dan sabar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur
bahwa di tengah segala peristiwa dan kejadian di dalam kehidupan kami, Engkau beserta dengan kami. Maka dari itu ya Tuhan, belajar dari cinta kasih-Mu, kami mau juga meneladani Engkau. Kami mau melepas segala kemarahan, melepas segala kepahitan, melepas rasa kecewa dan sakit hati kami. Dan kami mau buang itu semua jauh-jauh. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, sukacita ilahi, itu boleh tinggal di dalam hidup kami. Sehingga di dalam peristiwa yang kami alami, kami dapat menjadi orang yang semakin diperbarui. Karakter kami semakin dipertajam dan kami makin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami serahkan kegiatan kami di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.